Apakah salam ini bisa dijadikan dalil? Hadis 340 ini dijadikan dalil salam memulai majelis? Bukan, di sini bukan salam memulai majelis, tetapi salam ketika sampai atau masuk majelis. Idzan taha, apabila sampai atau apabila masuk. Maka misalnya antum diundang pengajian, antum masuk majelis ini sudah ada orang-orang. Nah, itu salamnya ketika masuk pintu itu. Bukan menunggu ketika sudah duduk di atas kursi ini. Adapun duduk di atas kursi ini, kalau mau salam lagi sebelum memulai pengajian, itu dalilnya bukan hadis ini. Dalilnya adalah hadis yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Assalamu qablal kalami." Salam itu sebelum berkata. Jadi ceramah, sebelum ceramah dimulai, hendaklah dimulai dengan salam. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Tapi hadis ini derajatnya dhaif, bahkan kalau Syekh Albani menganggap hadisnya palsu. Nah, inilah dalilnya orang-orang yang mengucapkan salam sebelum ceramah. Dalilnya hadis yang dhaif. Karena itu kalau ada yang memulai ceramahnya dengan salam, ya jangan kemudian kita katakan kamu ahli bid'ah, kenapa salam sebelum memulai ceramah. Enggak usah begitu kan. Ini ada dalilnya, meskipun dalilnya hadis yang dhaif. Nah, sudah sering saya sampaikan dulu, ahli fikih dengan ahli hadis memang ada sedikit perbedaan. Salah satu perbedaannya, kalau ahli fikih mereka masih sering menggunakan hadis yang dhaif. Nah, sehingga mereka hadis-hadis seperti ini masih mereka tampilkan dalam kitab-kitab fikih. Tapi kalau para ahli hadis, mereka maunya hadis yang sahih saja. Seperti ini mereka nggak mau pakai. Nah, maka sebelum ceramah mereka tidak memulai dengan salam. Salamnya ketika masuk saja. Begitu sudah duduk, karena tadi sudah salam, sudah langsung innal hamdalillah atau bismillah. Salam. Ini ada solusi, ya. Kalau kita memang terbiasa mengajar di tempat tersebut dan kita menginginkan untuk mereka paham sunnah, caranya disampaikan. Ini ada hadis sebelum ceramah salam, tapi hadisnya dhaif. Nah, sehingga inilah saya kalau mengajar tidak pakai salam. Salam saya ketika saya datang tadi pertama kali, bapak-bapak sudah mendengar toh nggih? Nah, itu enggak apa-apa, solusi begitu. Karena kalau tidak disampaikan ya orang pasti akan menganggap kita aneh. Karena saya pernah waktu itu yang ceramah Ustadz Mudzakkir, saya sebagai peserta pendengar karena saya masih santri waktu itu. Nah, kemudian sebelah saya ini ada bapak-bapak mengatakan kiai ini lali salam. Gara-gara Ustadz Mudzakkir naik mimbar langsung innal hamdalillah. Nah, beliau mengatakan kiai ini lali salam. Sebenarnya bukan lupa, memang sengaja begitu. Nah, tapi karena beliau tidak menjelaskan, akhirnya umat jadi menganggapnya beliau salah atau lupa. Baik, hadis berikutnya 341. Idza anzalallahu, apabila Allah menurunkan biqaumin pada suatu kaum azaban, suatu azab, asabal azabu, siksaan itu akan mengenai man kana fihim, siapapun yang ada pada mereka, baik itu orang-orang baik maupun orang jelek. Thumma, kemudian bu'itsu, mereka akan dibangkitkan, yaitu bangkit setelah kematian nanti, ala a'malihim, sesuai amal-amal masing-masing. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Allah kalau mengirim siksa pada suatu kaum, ini siksa akan mengenai semua orang. Baik itu orang yang baik, soleh, atau orang yang melakukan maksiat, sama saja kena. Inilah sebabnya kita wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah turunkan siksa, maka kita juga akan terkena siksanya. Tapi begitu kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar ini menyebabkan siksa tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassatan. Ini surah Al-Anfal ayat 25. Takutilah suatu fitnah yang tidak menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus, tapi akan menimpa kepada semuanya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah Allah itu dahsyat siksanya. Dan dari sini wajarlah kalau ada pendapat yang mengatakan untuk masa sekarang ini, kalau doa kunut nazilah itu tidak sepantasnya membaca doa Allahumma
alaihim sinina kasini Yusuf. Ya Allah, jadikanlah paceklik untuk mereka orang-orang kafir. Kenapa? Orang-orang kafir hidupnya dengan kita orang-orang muslim di satu tempat. Kalau dulu kan Nabi di Madinah, orang-orang kafir di mana? Di Mekah. Nah, maka Nabi doakan, ya Allah kirim kepada mereka paceklik. Pacekliknya mengenai Mekah, tidak mengenai Madinah. Nah sekarang kita muslim kafir campur di Indonesia. Ya Allah kirimkan mereka paceklik. Nah, kita kena juga pacekliknya, Pak. Nah, maka wajar kan kalau berpendapat bahwa doa itu tidak relevan lagi untuk masa sekarang. Nah, itu pendapat yang bisa diterima. Tetapi boleh saja pendapat itu ditolak dengan mengatakan apa susahnya bagi Allah untuk menjadikan paceklik bagi mereka saja, sementara untuk orang-orang beriman tidak diberi paceklik. Air masih mengalir untuk orang beriman. Seandainya Allah menghendaki begitu, bisa juga. Karena Allah dulu pernah mengirim darah, mengirim kata, mengirim kutu kepada orang-orang Fir'aun, kelompoknya Fir'aun. Bani Israel yang hidupnya sama di tempat yang sama, yaitu di Mesir, mereka tidak mendapati darah-darah tersebut. Jadi kalau Bani Israel masuk ke kamar mandi mereka, yang ditemukan air. Kalau keluarga Fir'aun atau kelompoknya Fir'aun masuk kamar mandi, tidak ada air, tapi isinya darah semuanya. Mau minum, minuman jadi darah, semuanya jadi darah. Padahal ini satu tempat, tapi Allah Maha Kuasa untuk menjadikan seperti itu. Berikutnya 342. Idza anfaqa, apabila infak ar-rajulu seseorang ala ahlihi kepada keluarganya nafaqatan dengan satu nafkah, wa huwa yahtasibuha, dan dia mengharap pahalanya, kanat lahu, ada bagi dia, adalah bagi dia shadaqatan, sebagai sedekah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan fadilah suami memberi nafkah kepada keluarganya. Keluarga di sini baik istri maupun anaknya. Karena kata-kata ahlun itu dalam bahasa Arab kadang-kadang artinya sempit, kadang-kadang artinya luas. Kalau artinya sempit, ahlun itu istri. Kalau artinya luas, ahlun itu artinya keluarga. Nah, di sini maksudnya keluarga. Jadi tidak hanya nafkah untuk istri saja, untuk anak, untuk siapapun yang kita jamin nafkah mereka, ini sama saja mendapatkan pahala sedekah. Tapi ada syaratnya, yahtasibuha, harus mengharap pahala. Mengharap itu kan amalan hati, Pak. Nah, berarti ketika kita kasih nafkah untuk istri atau anak, itu hendaklah munculkan dalam hati kita niatan untuk cari pahala. Ini kalau tidak dilatih ini tidak muncul, Pak. Orang biasa ngasih tapi tanpa niatan, karena ini sudah harian. Nah, mestinya dimunculkan. Anak minta jajan, ya, berapa jatahnya? Satu hari misalnya 3.000, kasih 3.000. Ketika ngasih ini dalam hati munculkan, mendapatkan apa? Meniatkan mendapatkan pahala. Nah, ini yang dimaksud yahtasibuha. Kenapa harus dimunculkan begitu? Karena ada hadis mengatakan, kalau tidak dimunculkan niatan mencari pahala, maka tidak ada pahala. La ajra, tidak ada pahala, liman la hisbata lahu, bagi orang yang tidak mengharap pahala untuknya. Hadis riwayat Ibnu Mubarak, derajatnya hasan, kata Syekh Albani. Meskipun kata-kata la ajra ini bisa dimaknai pahalanya tidak sempurna, tetap pahala, ya. Karena orang muslim mengeluarkan duit apapun sebagaimana hadis yang lain mendapatkan pahala. Tapi ketika diniatkan dalam hati untuk cari pahala, ini pahalanya jadi sempurna. Nah, maka daripada kita setiap hari mengeluarkan duit pahalanya biasa, lebih bagus kalau kita munculkan niatan ini ihtisab, ya, mengharapkan pahala dari Allah, sehingga pahalanya menjadi lebih besar. Dan inilah rahasianya kenapa Syekh Abdul Fadl, ini seorang ulama dari Tuban, ya. Beliau itu kalau memberi nafkah kepada istrinya itu setiap hari, bukan setiap pekan. Setiap hari dia ambil beras dari wadah yang dia simpan, kemudian diberikan sama istrinya. Ini beras untuk hari ini. Cukupnya untuk hari itu saja. Ya, misalnya dikasih 1 gelas. Besok lagi dia akan ambil lagi dari wadah dia beras 1 gelas, kasihkan sama istrinya. Ini beras untuk hari ini, silahkan dimasak. Nah, murid-muridnya merasa aneh, Pak Kiai kok setiap hari ngai beras. Maka beliau mengatakan, saya itu pengen ihdorun niyah, menghadirkan niat. Karena kalau menghadirkan niat ini tidak dibiasakan, tidak akan dilakukan. Kita beli beras, biasanya niatannya apa? Mangan tok, gitu. Tidak ada niatan untuk apa? Saya pengen pahala. Nggak ada begitu. Kenapa? Tidak dibiasakan. Nah, mestinya dibiasakan. Nah, maka ini sebabnya beliau kemudian setiap hari ngasih beras kepada istrinya.
berasnya dia simpan sendiri, okay? Tidak langsung dikasihkan sama istrinya nih 10 kilo atau 50 kilo, enggak, tapi dia simpan, okay? Setiap hari kasihkan sama istrinya supaya ihdharun niyah, masya Allah, okay? Para ulama memang kadang-kadang unik-unik seperti itu, okay? Baik, kita lanjutkan 343. Idza anfaqat, apabila mengeluarkan nafkah almar'atu, seorang wanita, min baiti zaujiha, dari rumah suaminya, maksudnya dari harta yang ada di rumah suaminya, ghaira mufsidatin, tanpa merusak, kana laha, adalah bagi istri tersebut, ajruha, pahalanya, bima anfaqat, dengan sebab apa yang dia infakkan, wali zaujiha, dan untuk suaminya, ajruhu, pahalanya, bima kasaba, dengan sebab usaha yang dia lakukan, walil khazin, dan untuk penjaga harta, orang yang bagian menjaga harta, mithlu dzalika, semisal itu juga, la yanqusu, tidaklah mengurangi, ba'duhum, sebagian mereka, min ajri ba'din, dari pahala sebagian yang lain, syai'an, sedikit pun. Hadis ini qaf, muttafaqun alaih. Jadi maksudnya, kalau istri itu mengeluarkan suatu nafkah, baik itu untuk anak-anaknya, baik itu untuk tamu-tamunya, baik itu untuk orang miskin yang datang ke rumah meminta-minta, nah setiap dia keluarkan nafkah itu yang dapat pahala 3 orang. Satu, istrinya dapat pahala karena dia yang mengeluarkan nafkah tadi. 2, suaminya dapat pahala karena nafkah atau uang tadi sumbernya dari kerja suami. 3, khazin. Khazin itu kalau zaman dulu mungkin budak, okay? Budak ditugasi untuk merawat harta. Ini harta kamu jaga, okay? Nah, nanti kalau istri meminta, kamu berikan kepada dia sesuai dengan permintaannya berapa, okay? Nah, maka penjaga harta ini ketika mengeluarkan atau diberikan kepada istrinya, majikannya tadi, dia dapat pahala juga karena dia mengeluarkan, okay? Karena itu dari sini para ulama juga ambil kesimpulan secara umum, apapun amal soleh, siapa yang punya andil itu mendapatkan pahala, okay? Sekarang ini kan pengajian, okay? Pengajian ini kan pahala ini. Nah, siapapun ikut andil dalam pengajian ini, dia mendapatkan pahala. Ada yang mensyuting, ada yang menyiapkan meja, ada yang menyiapkan mic-nya, ada yang menyiapkan lampunya, kipas anginnya, dan semuanya. Nah, yang ikut andil semuanya dapat pahala. Yang mengantarnya, yang merekamnya, kemudian menguploadnya ke YouTube, menyebarkannya, ini semuanya dapat pahala. Karena itu, ketika ada kesempatan amal soleh, sebisa mungkin kita ikut andil, meskipun andil apapun lah. Ada misalnya iklan wakaf masjid nih, nah, kita nggak punya duit untuk ikut wakaf, 20.000 pun nggak punya, ya sudah, ikutnya andilnya memberitahu saja, saya punya tetangga dia kaya, nah, iklan ini saya bawa, ini ada wakaf masjid, barangkali antum tertarik. Nah, begitu dia tertarik wakaf, dia titip duit kepada kita, kita yang hanya memberikan informasi sudah dapat pahalanya. Karena itu kemarin ada yang bertanya, bagaimana kalau ada seorang suami wakaf untuk pesantren, apakah istri anak-anaknya semuanya dapat pahala? Ya, saya bilang ya tidak dapat pahala, wakafnya cuma dari suami. Nah, supaya istri dapat pahala gimana caranya? Ikut andil. Andilnya gimana? Ya kalau dia punya uang titip sama suaminya, antum mau wakaf, saya nitip. Karena uang istri mungkin sedikit ya, kalau dia wakaf cuma 50.000 misalnya, malu. Nah, suami yang wakafnya agak banyak, 2 juta dititipi, 2.050.000, kan lumayan begini, ikut andil meskipun hanya 50.000. Atau ikut andil, istrinya yang memberitahu kepada suaminya, mas ini ada wakaf nih. Nah, maka kalau antum ikut wakaf, maka pahalanya besar insya Allah. Nah, suaminya wakaf, istrinya dapat pahala. Kenapa? Dia andil memberitahu informasi tersebut. Inilah pemahaman yang luas untuk hadis ini ya. Ambillah kesempatan dalam segala amal soleh yang ada. Maka kalau kita ikut andil, mendapatkan pahalanya juga. 344. Idzan qata'a, apabila putus syis'u, serampat sandal, ahadikum, salah satu kalian, fala yamshi, maka janganlah berjalan, fi na'lin wahidatin, pada satu sandal, hatta, sehingga yusliha, dia memperbaiki syis'ahu, serampat sandalnya tadi. Wala yamshi, dan tidak boleh dia berjalan, fi khuffin wahid, pada sepatu yang satu. Wala ya'kul, dan janganlah dia makan, bishimalihi, dengan tangan kirinya. Wala yahtabi, dan jangan duduk ihtiba, bithawbil wahid, dengan satu kain. Wala yaltahif, dan janganlah berkerubut, as-samma,
dengan kerubut somma. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini semuanya bicara tentang adab. Pertama, adab bersandal. Tidak boleh memakai satu sandal. Seandainya sandalnya jebat satu, lepas satu serampatnya atau tali sandalnya itu, jangan tetap berjalan sambil memperbaiki sandal, tidak boleh. Semua sandal dilepas dulu, perbaiki, setelah diperbaiki baru dipakai dua-duanya. Kenapa? Karena kalau memakai satu sandal, ini berarti tidak adil kepada salah satu anggota tubuh kita. Satunya disandali, satunya tidak. Orang itu kalau biasa tidak adil, nanti dalam bab-bab yang lain akan tidak adil juga. Demikian juga akan memadoroti kakinya. Kakinya yang tidak disandali ini bisa terkena duri. Nah, berarti memadoroti diri sendiri. Padahal la doror, tidak boleh memberi madarat, meskipun kepada diri sendiri tidak boleh. Tidak boleh makan dengan tangan kiri. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mazhab Syafi'i hanya makruh. Menurut ulama-ulama kita dari Hambaliyah, mereka menganggap haram makan dengan tangan kiri. Ya, maka jangan makan dengan tangan kiri. Kemudian duduk ihtiba. Ihtiba itu seseorang duduk menempelkan pantatnya di tanah, kemudian kedua betisnya diberdirikan. Betisnya berdiri, kemudian apa? Pantatnya nempel di tanah. Kenapa tidak boleh dilarang? Kenapa tidak boleh duduk ihtiba dengan satu kain? Zaman dulu duduk ihtiba satu kain itu zakarnya kelihatan, Pak. Zaman dulu pakaiannya tidak seperti ini ya. Pakaiannya cuma satu helai kain seperti handuk. Nah, handuk ini kalau dipakai untuk duduk ihtiba, seseorang duduk dalam posisi ihtiba, kemudian dikitari oleh kain tadi, otomatis zakarnya dari atas kelihatan. Kalau duduk ihtiba di pinggir jalan, nah, orang yang di samping sana tidak melihat zakar kita, tapi kata orang mendekati kita melihat, wah zakarnya kelihatan. Nah, itu yang dimaksud. Karena itu kita lihat sabda Nabi SAW. Apa maksud hadis ini? Apa maksudnya? Maksud hadis ini kata Nabi SAW dalam hadis yang lebih lengkap, ayyahtabiyar rajul, tidak boleh seseorang duduk ihtiba fi thawbin, memakai satu helai kain tadi, laisa ala farjihi minhu syai'un, yang farjinya tidak tertutupi oleh kain tadi. Jadi ringkasnya di sini bukan larangan duduk ihtiba, bukan. Duduk ihtiba silahkan, nggak ada masalah. Bahkan di majelis ilmu seperti ini, panjenengan mau duduk ihtiba tidak dosa. Hanya mungkin kalau di Jawa dianggap kurang adab. Adabnya kalau di majelis ilmu duduknya dengan bersila misalnya. Kalau duduk dengan ihtiba apa? Seolah-olah seperti orang yang tidak mempedulikan apa yang disampaikan. Tapi bolehnya boleh. Bolehnya apa? Boleh. Itu hanya adat saja. Adatnya orang Jawa memang dianggap apa? Ihtiba itu seperti yang tidak sopan. Tapi secara hukum fikih nggak ada masalah. Ihtiba tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi kadang-kadang duduknya ihtiba. Maka kalau Anda di majelis ilmu saya ini merasa lelah duduk bersila ihtiba, silahkan. Yang penting jangan tidur. Karena ihtiba itu menurut para ulama menyebabkan orang ngantuk. Ihtiba kan santai toh, wah, apalagi sambil lendetan. Nah, udah ngantuknya dahsyat itu. Adapun ini somma ini, seseorang berkerubut dengan kain sehingga tangannya tidak bisa keluar dari kain tersebut. Ini pakaian yang tadi, satu helai kain dikerubutkan pada tubuh kita. Otomatis kalau mau keluar tangannya susah. Ada orang mau jabat tangan kita tertutup oleh kain tersebut. Kalau kita nekat keluarkan tangan, maka kainnya akan tersingkap. Kalau tersingkap maka zakarnya kelihatan. Jadi zaman dulu memang orangnya serba sederhana, pakaiannya bukan seperti pakaian kita seperti ini, tapi mereka hanya sehelai kain seperti orang yang ihram itu. Nah, maka dilarang somma itu karena dikhawatirkan akan menyebabkan susah di dalam kita mengeluarkan tangan kita. 345. Idza awa, apabila seseorang itu telah pergi ila firashihi, kepada tempat tidurnya, falyangfudhu, hendaklah dia mengibasinya, bidakhilati izarihi, dengan bagian dalam dari sarungnya, fa innahu la yadri, karena dia tidak ngerti, ma khalafahu, apa yang menggantikan dia, alaihi, di atas tempat tidur tadi. Thumma liyataji, kemudian hendaklah dia berbaring, ala syiqqihil aiman, pada sisi yang kanan. Thumma liyaqul, hendaklah dia mengucapkan,
Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Dengan namamu wahai Rabbku, aku meletakkan punggung jambi itu apa? Lambungku. Dan dengan namamu pula aku akan mengangkat lambungku. In amsakta, jika engkau itu menahan nyawaku, maka rahmatilah dia. Para ulama berselisih pendapat apakah nafsun sama dengan ruh atau tidak, ya. Menurut saya sama, ya. Apabila engkau itu menahan rohku, maka rahmatilah dia. Wa in arsaltaha, tetapi kalau engkau melepas rohku, maka jagalah dia sebagaimana engkau menjaga dengannya hamba-hambamu yang saleh. Hadis ini bicara tentang adab tidur. Ada 3. Pertama, sebelum tidur hendaklah tempat tidur kita kibasi dengan sarung. Sarungnya bagian dalam. Sarung ada bagian luar, ada bagian dalam kan. Nah, yang untuk ngibasi yang bagian dalam. Karena kalau yang bagian luar digunakan untuk ngibasi, nanti kotoran akan nempel pada luar sarung kita. Nah, nanti kalau kita pakai terlihat kotorannya. Nah, maka yang dipakai ngibasi yang bagian dalam. Tapi ini tidak harus dengan sarung. Kalau orang Indonesia biasa pakai tebah, nih. Nah, pakai tebah nggak ada masalah. Karena tujuannya adalah la yadri ma khalafahu. Dia nggak tahu apa yang menggantikan dia di atas tempat tidur. Tempat tidur kan ditinggal siang hari. Nah, begitu malam hari kita mau tidur, kita nggak ngerti apa yang ada di situ. Mungkin ada kalajengking, mungkin ada macam-macam. Nah, dikibasi itu supaya apa? Bersih dulu. Orang tidak boleh mengatakan sekarang saya sudah tahu apa yang ada di atas tempat tidur karena sudah banyak lampu. Dulu nggak ada lampu, jadi sekarang saya nggak perlu ngibasi lagi. Tidak boleh mengatakan begitu. Karena ma khalafahu, sesuatu yang menggantikan kita di atas tempat tidur itu ada 2 macam. Ada yang tampak oleh mata seperti kalajengking, ular dan sebagainya. Ada yang tidak tampak oleh mata seperti virus dan sebagainya. Nah, bisa jadi di situ ada virus. Kita disuruh untuk ngibasi supaya virusnya apa? Pergi, berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang kedua, tidur miring kanan. Dalam hadis yang lain disebutkan telapak tangan kanan ditaruh di bawah pipi kanan. Dan tidak ada dalil sama sekali tidur menghadap ke arah kiblat, tidak ada. Karena itu ini bentuknya bebas, kepala di utara, kepala di timur, kepala di selatan, silahkan. Tidak harus kepalanya di utara kemudian miring kiblat, menghadap ke arah kiblat. Itu untuk orang mayit, nih, orang yang sudah mati. Kalau orang masih hidup nggak ada dalilnya sama sekali. Kemudian disunahkan membaca doa ini. Mari kita baca bersama. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. In amsakta nafsi, kalau engkau menahan nyawaku ya Allah, maka rahmatilah. Maksudnya kalau engkau matikan saya. Jadi orang tidur itu nyawanya dicabut oleh Allah. Nah, ditahan itu maksudnya nyawanya tidak dikembalikan, alias bablas mati. Nah, maka kita berdoa, kalau saya nanti bablas mati, tolong saya dirahmati. Tapi kalau engkau lepas lagi nyawanya, maksudnya dikembalikan ke tubuhnya, maka tolong saya ini dijaga sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Nah, dari hadis inilah para ulama membiasakan kalau menyebut orang yang sudah mati didoakan rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Orang masih hidup didoakan hafizahullah, mudah-mudahan Allah menjaganya. Imam Suyuti rahimahullah, karena beliau sudah mati, penulis kitab ini. Syekh Albani rahimahullah, beliau sudah mati. Beliau yang memberikan derajat hadis ini, ya, sahih, dhaif, ini dari Syekh Albani rahimahullah karena sudah mati. 346. Idza batat, apabila bermalam almar'ah seorang wanita hajiratan, menjauhi firasya zaujiha, tempat tidur suaminya, maksudnya tidak mau diajak hubungan intim. La'anat hal malaikah, para malaikat melaknati istri tadi hatta tusbih, sampai masuk waktu subuh. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang istri wajib melayani suaminya dalam bab ranjang, wajib hukumnya.
Adapun selain bab ranjang itu hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Suami pulang kerja minta kepada istrinya buatkan kopi, wajibkah membuatkan kopi? Diperselisihkan. Tapi saya sangka orang-orang Indonesia ini tidak ada yang membangkang, disuruh buat karena memang sudah terbiasa adat orang Indonesia seperti itu, alhamdulillah. Tapi secara hukum fikih diperselisihkan. Tapi untuk bab ranjang ini tidak ada perselisihan pendapat, wajib dilayani. Kecuali kalau tidak mampu karena sakit misalnya, maka dia punya alasan. Tidak punya alasan tidak boleh. Dilaknat oleh para malaikat. Tidak hanya malaikat saja. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan alladzi fis sama' sakhitan 'alaiha. Zat yang ada di atas langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya hatta yardha anha, sampai suaminya itu ridha terhadap istri tersebut. Hadis riwayat Muslim. Jadi satu, dilaknat malaikat. Dua, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dosanya dosa besar. Karena dosa besar itu tandanya diancam laknat atau diancam dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan hatta tusbih, sampai masuk waktu subuh. Ini bukan batasan. Kalau mengajaknya malam, dilaknat sampai subuh. Kalau mengajaknya pagi, dilaknat sampai sore. Itulah sebabnya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan hatta yardha, sampai ridho, tidak harus malam. Pokoknya apa? Diajak malam tidak mau berarti sampai subuh dilaknat. Diajak pagi tidak mau berarti sampai malam dilaknat. Na'udzubillahi min syarri dzalik. 347. Idza ba'a, apabila menjual ahadukum salah satu kalian asyata, kambing, awil lakhata, atau lakhah. Lakhah itu hewan yang baru saja melahirkan anak. Jadi hewan yang banyak susunya, karena apa? Baru saja melahirkan anak. Fala yuhaffilha, maka janganlah dia itu menahan teteknya. Hadis ini riwayat Nasa'i. Maksud hadis ini adalah dilarang menipu dalam jual beli. Sebagian orang Arab kalau memiliki kambing yang sudah habis melahirkan, maka karena susunya banyak kan, kemudian ditahan, susunya tidak diperah beberapa hari. Habis itu dijual. Orang melihat bahwa susunya besar, berarti apa? Susunya banyak. Nah, begitu dibeli, ternyata setelah diperas, setelah itu sudah tidak muncul susunya lagi. Ini namanya penipuan seperti ini. Kalau memang susunya dikit, ya bilang saja, ini kambing saya harganya sekian, ini susunya sedikit. Ya, kelemahannya adalah apa? Susunya kalau diperah sedikit. Jujur saja. Kalau jujur, insya Allah malah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangannya adalah larangan menipu di sini. 348. Idza bala, apabila kencing ahadukum salah satu kalian, fala yamassa, janganlah menyentuh dzakarahu, dzakarnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Wa idza dakhalal khala, apabila masuk kakus, fala yatamassah, jangan cebok, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Wa idza syariba, kalau minum, fala yatanafas, jangan bernafas, fil ina, di dalam wadah minumnya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini juga bicara tentang adab. Kencing tidak boleh pegang zakar dengan tangan kanan. Gimana kalau pegang zakarnya bukan dalam kondisi kencing? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama memahami ini khusus tentang kencing saja. Kenapa? Kencing ini mengeluarkan apa? Najis. Kalau kita pegang dengan tangan kanan, dikhawatirkan najis pindah pada tangan kanan kita. Padahal tangan kanan untuk jabat tangan, untuk makan dan sebagainya. Maka kencing memegang dengan tangan kiri. Mazhab Syafi'i mengatakan yang sahih adalah kata-kata bala, kencing, ini bukan membatasi kondisi apapun. Jangan sentuh zakar dengan tangan kanan. Kenapa? Itu tempat yang area yang tidak bersih. Kalaupun dia tidak ada najis, dia tempat yang penuh dengan keringat, sehingga apa? Tidak bersih. Nah, maka mengolesi salep misalnya, menurut mazhab Syafi'i pakai tangan kiri, tidak pakai tangan kanan, karena disentuhkan pada area zakar, dalam rangka memuliakan tangan kanan. Tangan kanan untuk sesuatu yang bersih-bersih, tangan kiri untuk sesuatu yang kotor-kotor atau yang sejenis dengannya. Nah, maka kata-kata kencing ini menurut mazhab Syafi'i yang sahih adalah tidak untuk membatasi. Minum tidak boleh bernafas pada wadah.
Jadi sunnahnya dilepas dulu gelasnya baru bernafas. Kemudian minum lagi, kalau mau bernafas dilepas lagi. Tujuannya supaya nafas kita tidak masuk pada minuman, karena nafas yang masuk pada minuman ini membawa kotoran, karbon dioksida. Demikian juga akan membuat orang jadi jijik. Kita minum setengah gelas, dia tahu kita bernafas-nafas di situ. Orang minum sisa kita jadi jijik. Dia membayangkan ada upil yang jatuh atau apa. Nah, sehingga menyebabkan orang lain jadi tidak senang. 349. Idza bay'ata, kalau kamu itu melakukan jual beli, fakul, maka katakanlah la khilabata, tidak ada tipu menipu, tidak boleh menipu. Hadis ini qaf muttafaqun alaih. Ini hadis berkaitan dengan sahabat Nabi yang akalnya rusak gara-gara mengikuti perang, kemudian kepalanya terserang oleh musuh, akhirnya kepalanya luka. Nah, setelah kepalanya luka, itu mikirnya jadi kurang benar. Dan dia dulunya suka bisnis. Nah, setelah kepalanya luka, mikirnya kurang benar, ini seringkali bisnisnya jadi bangkrut, jual beli ditipu orang. Nah, maka keluarganya lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini saudara kita yang suka bisnis ini, dia masih suka bisnis karena sudah kebiasaan, tapi dia suka ditipu. Nah, maka Rasulullah katakan, kamu jangan bisnis lagi, kamu suka ditipu orang. Dia katakan, saya nggak bisa meninggalkan bisnis ya Rasulullah, ini sudah adat saya nih. Nah, maka Rasulullah kasih solusi, ya sudah, kalau kamu jual beli, kamu katakan la khilabah, tidak boleh apa? Menipu. Nah, nanti kalau terbukti menipu, maka barangnya boleh untuk dikembalikan. Jadi tujuan kalimat ini adalah untuk bukti bahwasanya kita sudah ada akad dulu tidak menipu. Nah, kamu menipu berarti barangnya saya kembalikan. Hadis ini ada kelanjutannya. Tsumma anta fi kulli sil'atin ibta'taha. Kemudian engkau setelah mengatakan la khilabah, setiap barang yang kamu telah beli bil khiyar thalatha layalin, kamu berhak memilih selama 3 hari setelah itu. Fa in radita fa amsik. Kalau kamu puas dengan barangnya, silahkan dilanjutkan jual beli. Wa in sakhitta fardudda ala sahibiha. Kalau ternyata kamu tidak suka dengan barang itu, maka kembalikanlah kepada penjualnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, dikatakan hasan oleh Al-Albani. Jadi ini manfaatnya orang mengucapkan apa? La khilabah. Nggak boleh tipu menipu loh ya. Nah, nanti selama 3 hari kita coba. Kalau ternyata ada cacatnya yang menyebabkan kita tidak rela, nah kita kembalikan. Kamu nipu saya, ini ada cacatnya. 350. Idza bada, apabila telah muncul hajibus syamsi, alisnya matahari, fa akhirus salata, maka mundurkanlah salat, hatta tabruza, sampai muncul matahari. Wa idza ghaba, dan apabila tenggelam hajibus syamsi, alisnya matahari, fa akhirus salata, maka mundurkanlah salat, hatta taghiba, sampai tenggelam matahari. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Yang dimaksud alis matahari adalah bagian ujungnya ini. Kan bentuknya melengkung kayak alis. Jadi kalau matahari sudah mulai muncul sedikit begini, seperti alis begitu, itu tidak boleh sholat lagi. Sampai lengkap muncul sempurna. Ini ufuknya sini, muncul lengkap begini. Kalau udah naik begini, udah lepas dari ufuk, ini boleh untuk sholat. Maka para ulama berdasarkan hadis ini mengatakan, ini adalah waktu haram untuk sholat. Bukan waktu makruh ya, tapi apa? Waktu haram. Ba'da subuh waktu makruh. Tetapi ketika proses terbit matahari dan proses tenggelam matahari, ini waktu haram salat. Salat apapun nggak boleh. Misalnya antum bangun tidur, lupa belum salat subuh. Belum apa? Salat subuh. Nah, ketika bangun itu sudah proses matahari terbit. Ini tidak boleh salat subuh. Harus nunggu sampai matahari selesai terbit. Tapi kalau bangunnya ba'da subuh ya, 4:30 baru bangun, subuhnya tadi jam 4, nanti terbit matahari 4:30, nah, jam 4:30 langsung sholat nggak apa-apa, jam 5 langsung sholat nggak apa-apa, karena masih belum proses ya. Apalagi antara subuh sampai matahari terbit ini kan lama ya, dan kita nggak ngerti kita matinya kapan. Nah, sehingga ba'da subuh langsung sholat nggak ada masalah. Kita belum sholat isya kemarin tuh karena lupa. Nah, ba'da subuh baru teringat, sholatlah ba'da subuh. Kalau teringatnya ketika proses matahari terbit atau matahari tenggelam, tidak boleh sholat sama sekali. Karena itulah Nabi dulu pernah kesiangan bangunnya sholat subuh, matahari lagi proses terbit. Beliau tidak mengatakan yuk kita sholat, tidak. Beliau mengatakan irtahilu,
ya, pergi dari tempat ini. Ini tempat kita kena setan ini. Nah, pergi dulu. Nah, perginya itu menurut sebagian ulama karena matahari sedang proses apa? Terbit, tidak boleh sholat. Nah, maka pergi dulu supaya prosesnya terbit tersebut selesai. Sampai di tempat yang baru, beliau tidak langsung sholat subuh, tapi sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Habis itu kemudian baru sholat subuh. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.